Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu warga tewas saat dua kelompok warga terlibat bentrok di lokasi perkebunan Bolingongot, Sulawesi Utara. Polisi kewalahan melerai karena kedua kelompok menggunakan senjata tajam. Dua kelompok warga ricuh di lokasi perusahaan tambang emas di perkebunan Blingongot, Mongondo, Sulawesi Utara. Kedua kelompok warga masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin, mengamuk saling serang. Awalnya warga desa Toru Akatakan memasang tapal batas yang berada di antara lokasi perkebunan milik warga dan lokasi lahan milik perusahaan tambang emas PT Bulawan Daya Lestari sambil dikawal aparat kepolisian Polres Kota Mobagu dan Polres Bolaang Mongondo. Namun, polisi yang mendampingi pemasangan tapal batas kewalahan melerai kedua kelompok warga. Akibat daripada pertikaian itu ada 4 korban, 3 yang saat ini masih di dalam rumah sakit dan 1 yang ternyata dinyatakan tewas. Polisi yang berada di lokasi segera melerai, tetapi petugas kewalahan. Akibatnya 1 orang warga meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. Guna mengantisipasi bentrokan susulan, petugas menurunkan personil kepolisian gabungan berjaga di lokasi perkebunan hingga di desa Toru Akat, Kecamatan Dumoga Timur, Bolaang Mongondo. Dari Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Puluhan perwakilan nelayan di Batang, Jawa Tengah menduduki kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan setempat. Selain melakukan orasi, massa juga memasang spanduk berisi penolakan PP 85 yang dianggap akan merugikan nelayan. Puluhan nelayan Kabupaten Batang memasang spanduk di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan setempat. Mereka memasang 3 spanduk besar bertuliskan kecaman terhadap pengesahan PP 85 tahun 2021 yang dianggap merugikan nelayan. Massa juga menggalang tanda tangan penolakan untuk diserahkan kepada kepala kantor. Harapan kami ini akan didengar oleh kementerian, khususnya Bapak Wahyu Sakti Trenggono, bahwasanya kebijakan yang beliau ambil sangat memberat-beratkan nelayan Indonesia dan berpotensi mematikan sektor perikanan tangkap. Gitu. Rencananya perwakilan Himpunan Nelayan seluruh Indonesia akan menggelar aksi ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta jika pemerintah tidak segera merevisi peraturan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Truk semen cair terguling di Turunan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 orang tewas akibat tergencet kabin truk. Diduga remblong, truk bermuatan semen cair terguling saat melintasi Turunan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Bandung menuju Garut ini sebelumnya melaju kencang dan terhenti karena menabrak pohon, kemudian terguling. Akibat peristiwa ini 2 orang penumpang truk tewas di tempat kejadian. Korban meninggal karena tergencet kabin truk. Sementara korban lainnya dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Evakuasi sempat terkendala karena badan mobil yang remuk. Langsung nabrak atau kayak gimana sih? Iya, di sana oleng, belum rem, juralit. Jungkir gitu. Iya. Ini lagi evakuasi korban kan? Ini lagi korban dibangkat, udah dibangkat 1. 1 tadi dibawa kemana Pak katanya? Bawa ke ini Selengka tuh. Setelah proses evakuasi korban, badan truk juga dievakuasi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet sepanjang 1 km. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda di Jombang, Jawa Timur direkam warga. 5 orang ditangkap polisi, sementara 2 lainnya masih diburu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, kok sampai di... 2 kelompok pemuda ini tawuran saat siang bolong di tengah jalan. Bahkan 1 pemuda terlihat dipukuli dan ditendang kelompok pemuda lainnya. Aksi tawuran yang disertai penganiayaan ini terjadi di Desa Sukoi, Bergudo, Jombang, Jawa Timur. Tawuran diduga karena saling senggol saat menonton pertunjukan jaranan. 2 kelompok dari 2 perguruan silat yang berbeda ini pun saling serang. Akibat kejadian ini, 4 pemuda terluka sementara 5 orang ditangkap polisi, salah satu di antaranya masih pelajar. Mereka melakukan perkelahian
Kemudian setelah kita mendapat dari hasil video, kita lakukan profiling. Kemudian malam harinya kita dari Satreskrim Polres Jombang bersama dengan Polsek Gudel sudah mengamankan 5 orang pelaku dan sudah kita lakukan penahanan. Polisi juga sudah memasukkan 2 pemuda dalam daftar pencarian orang atau DPO. Akibat perbuatannya, kelima pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara di Bali, pemirsa, 2 kelompok pemuda saling baku hantam di pinggir jalan kawasan Tabanan dan terekam kamera ponsel warga. Aksi yang meresahkan ini akhirnya ditangani polisi dan mengamankan 10 pemuda yang ada di dalam video. Dua kelompok pemuda meresahkan warga Tabanan, Bali. Pasalnya di pinggir jalan bypass Insinyur Soekarno Tabanan, Bali, mereka saling pukul sehingga menimbulkan kemacetan. Aksi yang terekam kamera ponsel warga pun viral di media sosial. Pemilik warung yang melaporkan kejadian ini langsung ditangani Polres Tabanan. Alhasil, 10 pemuda diamankan. Lama mereka ini, teman terpicu emosi, ada omongan bahwa saudara Y dituduh oleh saudara Y sudah mempunyai anak. Dan ini disampaikan oleh mantan pacarnya Y, sehingga Y tidak terima dibilang seperti itu, kecewa dan sakit hati. Para pelaku adalah teman yang mayoritas pemuda putus sekolah. Pemicu pemukulan adalah salah paham. Tapi kemarin waktu pas jadian sempat minum? Mabok. Cuman saya aja. Berapa? Cuman saya aja sama teman-teman minum. Sempat minum? Iya. Minum apa? Minum arak. Berapa? Usai diberikan sanksi ringan berupa push up dan squat jam, mereka diminta berpelukan dan saling memaafkan. Pihak kepolisian akan memanggil keluarga, para remaja dan para pelaku untuk melakukan pembinaan. Selain itu, para remaja harus menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan hal serupa lagi. Dari Tabanan, Bali, Imade Argawa, iNews melaporkan. Puluhan pemuda mengadang kendaraan di pintu keluar tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan pemuda melempar batu ke tengah jalan. Aksi berbahaya sengaja direkam oleh salah seorang sopir pick-up yang resah dengan adanya penghadangan oleh sekelompok pemuda. Belasan pemuda menghadang laju kendaraan yang keluar dari pintu tol Belawan di kawasan Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Bukan hanya menghadang di tengah jalan, belasan pemuda melempar batu dan berusaha menghentikan mobil, khususnya pengangkut barang. Aksi kriminal pun dilakukan dari pungli hingga perampokan. Ya, cukup meresahkan lah. Kalau jalan Belawan sendiri sering, Bang? Memang cukup sering itu, daerah Kampung Salam itu. Iya, Bang ya. Harapannya, Bang, dengan adanya aksi kayak gini? Kalau bisa kan aparat kan, Tangkap, Bang ya? Meresahkan, Bang ya? Cukup resah. Polisi telah menangkap puluhan pemuda pelemparan di jalan tol. Dari 2 pelaku diamankan, salah satunya masih di bawah umur. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Setelah dirawat 1 minggu di rumah sakit, korban pencabulan di Pangandaran meninggal dunia. Kasusnya kini dalam penyelidikan Polres Ciamis. Satreskrim Polres Ciamis saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dugaan pencabulan gadis belia yang dilaporkan pihak keluarga. Pihak kepolisian masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi, bahkan meminta keterangan tenaga ahli terkait penyakit menular seksual yang dialami korban. Kronologis kejadian pencabulan baru diketahui setelah korban dirawat karena sakit. Korban menderita demam dan bintik luka bakar di hidung. Tahu menjadi korban pencabulan 3 hari ke belakang. 3 hari ke belakang. Ya, sebelum gitu. Almarhum kamu sebelum meninggal itu baru ngomong. Oh, ngomong. Hari Sabtunya kan itu baru ngomong, baru betus. Cerita kan, gitu. Iya, cerita sama ibunya. Baru keluar. Hasil labnya kan baru keluar. Setelah didesak oleh ibunya, akhirnya korban mengaku dicabuli tetangganya, seorang ketua RW setempat berinisial AS. Proses selanjutnya adalah kami terus melakukan penyelidikan. Intinya untuk tindak pidana ini
Kita harus membuat terang, kita tidak boleh berasumsi. Polisi selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sehingga nanti pada saat memang sudah ada arah bahwa tindak pidana ini betul-betul terjadi, kemudian tersangkanya ada, segera akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Atas permintaan keluarga, terlapor kini ditahan di Polres Ciamis. Dari Pangandaran dan Ciamis, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami Ibtu Afrizal Wahyudi Ahmad, Kasat Reskrim Polres Ciamis. Selamat siang, Pak Afrizal. Selamat siang. Pak Afrizal, mengenai kasus ini penyelidikan polisi hingga saat ini sudah ke tahapan seperti apa, Pak? Untuk penyelidikan saat ini masih dalam proses penyelidikan yang kami laksanakan. Untuk sekarang kami masih menunggu hasil untuk visum dari korban itu sendiri. Baik, lantas untuk kronologi dari terkuaknya kasus ini bisa diceritakan, Pak? Untuk kronologinya pada saat itu ketika korban mengalami sakit dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Dan kemudian diketahui bahwa korban itu mengidap penyakit menular seksual. Kemudian ditanya oleh ibunya siapa yang melakukannya dan disebutkan bahwa terlapor yang dilaporkan tersebut melakukan pencabulan terhadap korban. Lantas untuk pelakunya sendiri apakah sudah ditahan, Pak? Untuk pelakunya sendiri kita masih dalam proses penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti. Untuk terlapornya masih mengajukan permohonan untuk mengamankan diri di Mapolres Ciamis. Lantas untuk korban, dari pihak keluarga menyatakan bahwa dirinya ataupun korban ini tertular penyakit seksual menular seperti itu. Apakah dari visum kepolisian memang benar tertular karena penyakit seksual atau seperti apa, Pak? Untuk visumnya kami masih menunggu, dari dokter belum dikeluarkan hasil visum dari korban. Baik, berarti dari penyebab kematian korban ini belum diketahui kepastiannya seperti itu ya, Pak ya? Ya, untuk kepastian anak korban sendiri belum kami pastikan karena belum ada keterangan dari dokter berupa visum. Baik, Pak Afrizal, untuk sementara apakah dari pihak kepolisian menyelidiki untuk pencabulan ini dilakukan berselang berapa lama? Karena 10 bulan ini kurang lebih cukup lama nih, Pak. Berdasarkan keterangan korban sebelumnya bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Mei dan baru dilaporkan ke kami kemarin pada tanggal 24 September 2021 dan sekarang kita masih melakukan penyelidikan terhadap proses pencabulan tersebut. Berarti bisa dikatakan nih, untuk pencabulannya sendiri lebih dari 1 kali seperti itu ya, Pak? Untuk itu masih kami dalami untuk berapa kalinya korban dilakukan pencabulan. Untuk posisinya sekarang ini tersangka, terlapor juga belum mengakui perbuatannya. Lantas untuk korban sebelum meninggal dunia, apakah sempat menyampaikan siapa pelaku pencabulan terhadap dirinya, Pak? Untuk sebelum korban meninggal dunia sempat mengatakan kepada ibunya bahwa terlapor melakukan pencabulan terhadap dirinya. Lantas untuk tahapan selanjutnya apakah polisi masih menanti hasil visum atau keterangan yang lain, Pak? Untuk proses selanjutnya kami masih pendalaman untuk pemeriksaan saksi-saksi dan menunggu dari hasil visum itu sendiri. Berarti hingga saat ini pelaku juga belum ditahan seperti itu ya, Pak ya? Ya, belum. Baik, terima kasih banyak Pak Afrizal atas informasinya. Kami masih menanti perkembangan dari kasus pencabulan ini. Terima kasih banyak, Pak. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan pemuda pelempar batu di Tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang meresahkan warga ini telah beraksi berulang kali dan viral di media sosial. Aksi sejumlah pemuda di Tol Belawan, Medan, Sumatera Utara ini sangat meresahkan warga. Mereka melempari batu dan benda lain ke kendaraan yang melintas. Tindakan mereka yang terekam dan viral di media sosial langsung ditelusuri dan ditindak petugas kepolisian.
Akhirnya Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan salah satu pelaku, yaitu JRS. Petugas mengamankan pelaku merupakan warga Belawan Bahari. Setelah melakukan pelemparan terhadap kendaraan truk tangki di kawasan pintu keluar tol Belawan, Kampung Kurnia, Belawan, Kota Medan. Jadi pada saat itu si korban sedang mengendarai satu unit mobil tangki, kemudian dilempar oleh pelaku. Pelaku atas nama JRS. Setelah dilempar tersebut, kaca mobil pecah sehingga si supir truk terpaksa untuk menghentikan kendaraannya dan berupaya untuk mengejar si pelaku. Tetapi tidak berhasil mengejar pelaku sehingga si korban membuat laporan polisi di Polres. Pelaku mengaku beraksi bersama rekan-rekannya. Mereka menyasar para sopir truk dan memalak mereka. Polisi mengimbau masyarakat, khususnya para sopir, segera melaporkan kasus kejahatan jalanan agar para pelaku dapat ditangkap. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Seorang pria di Sumatera Utara nekat menusuk perut istrinya dengan gunting. Aksi nekat ini dilakukan hanya karena sang istri telat mengurus surat perceraian. Inilah tersangka Amir Siregar, 45 tahun, warga Dusun 3 Kampung Baru, Desa Kutapinang, Kecamatan Tebing Syah Bandar, yang berhasil diamankan petugas Polres Tebing Tinggi usai melakukan penikaman kepada istrinya. Tersangka ditangkap petugas di kediamannya usai melakukan penikaman terhadap istrinya. Kejadian berawal saat tersangka mendatangi istrinya guna mempertanyakan proses perceraian antara tersangka dengan korban. Namun karena mendapatkan jawaban yang tak mengenakan, tersangka yang sudah emosi langsung menusuk perut sebelah kanan istrinya dengan menggunakan gunting yang sudah ia siapkan sebelumnya. Surat cerai itu tidak muncul, tidak ada gugatan di pengadilan agama, sehingga ini dipertanyakan ke istrinya, dan jawaban istrinya membuat tersinggung si suami sehingga ditikam menggunakan gunting. Kini guna pengusutan lebih lanjut, barang bukti sebuah gunting dan tersangka diamankan di Mapores Tebing Tinggi. Tersangka dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman paling rendah 5 tahun kurungan. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, Hasibuan, Ainus melaporkan. Takut gagal menikah karena selingkuh, seorang karyawan toko baju di Padang, Sumatera Barat membuat laporan palsu ke Polresta Padang sebagai korban asusila oleh driver ojol. Peristiwa ini terkuak setelah terlapor diamankan polisi dan mendapati bukti chat pelapor dan terlapor sebagai teman kencan. Wanita berinisial NS usia 23 tahun membuat laporan ke unit PPA Polresta Padang dengan isi laporan menjadi korban tindakan asusila, perkosaan yang dilakukan oleh seorang driver ojol yang dipesan melalui handphone salah seorang pengunjung mal di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang yang tidak ia kenal. Setelah mendapati laporan korban, petugas kepolisian dari Polresta Padang melakukan pengecekan TKP serta pemeriksaan CCTV mal tempat ia bertemu dengan salah satu pengunjung mal yang ia pinjami handphonenya untuk memesan ojol tersebut. Petugas juga mendatangi tempat kejadian perkara tempat korban dicabuli yang merupakan tempat tinggal tersangka ojol tersebut di daerah Belati, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Petugas pun berhasil mengamankan tersangka berinisial A, usia 33 tahun yang tengah berada di rumah dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses penyelidikan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, perempuan yang melapor karena jadi korban percobaan pemerkosaan driver ojek online ternyata merekayasa kejadian ini. Perempuan berinisial NS sengaja membuat laporan palsu karena tidak ingin perselingkuhannya diketahui pacarnya. Ke Basko, kemudian kami cek juga ke TKP di rumah di belakang Transmart. Ternyata apa yang dilaporkan oleh wanita ini tidak betul. Karena setelah kami lihat CCTV, tidak ada keterangan yang sesuai yang seperti yang dilaporkan oleh wanita ini. Kemudian juga yang dilaporkannya juga bukan ojek online. Ternyata yang dilaporkan adalah seorang pria
yang mana dia telah melakukan komunikasi dulunya lewat aplikasi Kencan, yaitu aplikasi Tantan. Jadi karena Ari sedang pemulihan kecelakaan, makanya Ari tinggal di Padang dulu rawat jalan, Bang. Kenalnya melalui apa nih sebenarnya? Melalui aplikasi Tantan, Bang. Aplikasi apa? Tantan, Bang. Tantan? Iya. Kasus ini pun masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian Polresta Padang, dan jika terbukti laporan yang dibuat korban adalah palsu, maka pelapor terancam pidana laporan palsu dan pencemaran nama baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, penyelidikan kebakaran di Lapas Tangerang terus dilakukan dan kita ikuti bersama konferensi pers dari Polda Metro Jaya berikut ini. JMN ini lalainya karena memasang instalasi listrik kabel-kabel yang ada di sana yang mengakibatkan kebakaran yang memang bukan dia sebagai ahli di bidangnya. Yang kedua adalah saudara PBB, inisialnya adalah PBB, ini yang di atasnya warga binaan, dia adalah pegawai pegawai lapas yang memang punya tanggung jawab di sini, yang menyuruh untuk saudara JMN ini untuk memasangkan instalasi listrik tersebut. Ini yang kita tetapkan sebagai tersangka juga. Yang ketiga adalah saudara RS. Ini atasan langsung dari saudara PBB. Jabatannya dia sebagai bagian umum. Bagian umum di Lapas kelas 1 Tangerang. Nah, 3 orang ini yang kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi total semuanya sudah 6 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, 3 yang di pasal 359 KUHP, kemudian yang 3 ini adalah di pasal 188 KUHP, Yunto pasal 55, 56 KUHP, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Ini 3 hasil gelar perkara yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Krimum Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana jalur unsur-unsur persangkaan di pasal 188 ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Dirkrim Krimum Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Baik, yang saya hormati Pak Kabid Humas, rekan dari Kasubdit, Kamdek, dan penyidik. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada 2 pasal setidaknya yang mengatur tentang masalah kebakaran, yaitu 187 dengan 188 KUHP. Bedanya 187 kesengajaan, 188 karena kelalaian. Akibat yang ditimbulkannya adalah kebakaran. Penyidik telah melakukan pemeriksaan semuanya terhadap alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan juga merangkai itu menjadi alat bukti petunjuk kesesuaian. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, keterangan ahli itu sudah cukup banyak, ada 58 saksi yang kita periksa untuk 2 berkas. Kemudian terdiri dari petugas lapas sendiri, warga binaan, kemudian PLN, dan juga dari pemadam kebakaran. Dari keterangan saksi, kemudian kita melangkah kepada keterangan ahli. Karena objeknya adalah kebakaran, maka yang perlu diperhatikan adalah apa penyebab daripada kebakaran. Berdasarkan dari keterangan ahli bahwa penyebab kebakaran itu adalah karena konsleting listrik atau short circuit. Mohon maaf. Karena terjadinya kebakaran itu adalah apa? Karena terjadinya konsleting listrik. Pertanyaannya, yang menyebabkan konsleting listrik itu apa? Konsleting listrik atau arus pendek atau short circuit itu terjadi akibat adanya arus listrik yang tidak sesuai dengan hambatan. Jadi kalau kita dulu pernah belajar, itu kuatnya arus itu voltase dibagi dengan hambatan. Hambatannya tidak mencukupi sehingga arus tidak terkendali, arus listrik tidak terkendali. Kemudian pertanyaannya, kenapa itu bisa sampai terjadi? Kenapa itu sampai terjadi? Itu terjadi karena adanya kapasitas yang tidak sesuai antara arus listrik, hambatannya yaitu berupa kabel,
pengantarnya berupa kabel dan beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat dipasang oleh kapasitas kabel yang tidak sesuai mengakibatkan arus listrik tidak terkendali dengan hambatannya. Apa yang terjadi dengan itu menimbulkan panas atau percikan api. Itu penyebabnya. Oleh karena itulah maka dicari siapakah yang memasang ini gitu. Pemasangnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas perannya. Jadi penyebabnya adalah konsentrik listrik. Penyebab dari konsentrik listrik ada karena hambatan yang tidak tepat, kabel yang tidak sesuai, pemasangan instalasi yang acak-acakan, tidak terkontrol melalui MCB atau miniatur sirkuit break. Biasanya kalau misalnya sudah masuk kepada MCB, ketika terjadi percikan, ketika terjadi konsleting, arus tidak terkendali, maka MCB akan turun. MCB ini fungsinya salah satu menghentikan arus listrik tadi. Ketika ini dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, dipasang secara langsung, maka MCB menjadi tidak berfungsi, terjadi percikan. Itu penyebab titik apinya. Lalu bagaimana pola penjalarannya? Kita masuk kepada segitiga api. Ini menurut keterangan ahli. Api dapat terjadi dengan catatan ada 3 hal. Yang pertama ada sumber panasnya. Yang kedua ada oksigennya. Yang ketiga ada bahan bakarnya. Kondisi lapas, ketika terjadi percikan api, ada lobang-lobang, ada rongga-rongga yang memungkinkan oksigen itu masuk. Artinya ketersediaan oksigennya ada. Dan yang ketiganya ada bahan bakar, yaitu triplek yang ada di atas sambungan-sambungan tadi. Sehingga itulah kemudian terjadinya kebakaran tadi. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Sampai sejauh ini penyidik belum menemukan adanya unsur kesengajaan. Oleh karena itu maka dalam gelar perkara para penyidik dan juga yang terkait peserta gelar sepakat bahwa tidak ada unsur kesengajaan, tetapi adalah karena kelalaiannya. Apa lalainya? Lalainya dipasang aliran listrik yang tidak sesuai ketentuan dengan alat yang tidak tepat dan juga dipasang oleh bukan orang yang profesional seharusnya. Ahli yang kita gunakan dalam hal ini yang pertama adalah dari laboratorium forensik, kedua dari IPB, ahli kebakaran, dan yang ketiga dari Universitas Indonesia. Dari sumber api merambat kepada situasi itu dan kemudian kejadian titik yang kedua, kapan itu sebenarnya kejadian listrik terbakarnya itu? Diperkirakan kejadian mulai terjadinya konsleting listrik diperkirakan pada pukul 00 sampai dengan 1. Dan diketahui aktivitas pernah kita paparkan itu terjadi kurang lebih mendekati jam 02.00. Itu mungkin gambaran daripada peristiwa kebakarannya lapas kelas 1 Tangerang. Saya kembalikan kepada Pak Kabid Humas. Oke, teman-teman, mungkin sudah mudah-mudahan jelas semuanya. Apa update?